Sobat Perumnas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Habibie harap kabar dari Sobat Perumnas baik-baik saja dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mengikuti podcast yang dapat meningkatkan kesadaran kita akan gratifikasi dan juga meningkatkan nilai integritas kita. Podcast dengan judul Tuntas, Tetap Junjung Integritas. Episode perdana yang akan menghadirkan bintang tamu spesial dari PT Asabri, yakni Ibu Sri Ainin Mukti Rizka atau yang biasa disapa dengan Ibu Rizka. Sebelum kita mengikuti podcast, kita saksikan terlebih dahulu untuk sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perumnas, Bapak Nixon Sitorus. Halo Sobat Perumnas, hari ini kita akan nonton bareng podcast bertajuk Tuntas Tetap Junjung Integritas. Sobat Perumnas pasti tidak asing dengan istilah gratifikasi kan? Kita harus tahu dan pahami bersama agar terhindar dari praktek-praktek gratifikasi yang berpotensi tindak korupsi. Untuk meningkatkan pengetahuan Sobat Perumnas tentang gratifikasi, pada podcast episode perdana ini terasa spesial sekali karena sesaat lagi kita akan hadirkan Direktur SDM dan Hukum PT Asabri Persero, yaitu Ibu Sri Ainin Mukti Rizka, atau yang akrab disapa Ibu Rizka sebagai narasumber kita. Tentu ini akan sangat menarik karena kita bisa belajar dari beliau tentang bagaimana penerapan pencegahan dan pengelolaan gratifikasi di lingkungan PT Asabri Persero. BUMN ini adalah peraih peringkat terbaik kedua kategori BUMN dalam hal pengelolaan dan pencegahan gratifikasi pada tahun 2003 dan 2004 yang dinilai langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, Sobat Perumnas, kita juga perlu tahu bahwa Perumnas sudah memiliki kebijakan dan pedoman untuk sistem manajemen anti penyuapan dan juga sudah memiliki unit pengelola gratifikasi atau UBG. Ini dapat diakses melalui km.perumnas.co.id untuk kita pelajari bersama, dipahami dan dipraktekkan dalam setiap proses bisnis Perumnas sehingga dapat kita zero gratification. Nah, ini mau pantun ya. Jalan-jalan ke Kota Bekasi, mampir sebentar membeli nasi, hindari suap gratifikasi agar kerja bersih penuh prestasi. Satu lagi. Burung merpati terbang melayang, burung unta tampak berlari. Jangan tergoda suap yang datang, jaga integritas sepanjang hari. Last but not least, selamat menonton Sobat Perumnas, salam integritas. Nah, Sobat Perumnas, seperti yang sudah disampaikan Pak Nixon tadi, bahwa sudah hadir di studio learning kita, yakni Direktur SDM dan Hukum dari PT Asabri Persero, ada Bu Sri Ainin Mukti Rizka, atau akrab disapa dengan Bu Rizka. Selamat datang Bu Rizka. Ya, halo Pak Habibie. Panggilnya Mas ya? Mas boleh Bu, ya. Dan senang sekali Habibie tadi kaget. Ini Bu Rizka atau Oki Asokawati hadir ke studio learning kita. Iya. Bu Rizka, sebelumnya Habibie secara personal dan juga Perumnas tentunya mengucapkan selamat kepada PT Asabri Persero 2 tahun berturut-turut 2023 dan 2024 mendapat peringkat 2 untuk kategori BUMN. Boleh tepuk tangan yang ada di studio learning ya. Sempat berkunjung ke PT Asabri dan alhamdulillah kali ini Asabri yang berkunjung ke Wisma Perumnas. Oke Bu, sebenarnya Bu, kalau misalnya ngomongin tentang gratifikasi ya Bu ya, biasanya pada umumnya masyarakat Indonesia itu kayak agak kurang sreg, kurang greget kalau nggak tahu dasar hukumnya. Apa emang ada dasar hukum dari peraturan yang mengatur tentang gratifikasi ini Bu? Dari sepengetahuan Ibu Rizka sendiri gimana Bu? Iya. Gratifikasi, ya, orang pada takut dengernya terus langsung nanya dasar hukumnya. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita melihatnya dari budaya Indonesia aja ya, cikal bakalnya, kan sangat terbiasa orang Indonesia tuh pulang dari mana kasih oleh-oleh, kasih hadiah, ucapan terima kasih, ucapan penghargaan. Simply just seperti itu awalnya. Tapi kemudian kalau dibawa ke dalam satu etika bisnis, nah itu mulai ada kekhawatiran nanti bisa melenceng nih.
melenceng bahwa oleh-olehnya itu bisa menjadi satu aduh gimana ya balas budinya, aduh oleh-oleh tanda terima kasihnya itu gimana ya kalau itu jadi saya tidak menjadi objektif dalam mengambil keputusan. Nah, hal-hal seperti itu kalau dibawa ke ranah bisnis, ethics, barulah terjadi kekhawatiran sehingga muncullah yang namanya gratifikasi, ada undang-undangnya. Itu udah lama loh, jadi sekitar 26 tahun ya, ada undang-undangnya, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 31 2019 Jungto nomor 20 tahun 2001. Wah, udah lama banget. Nah, kemudian turunkan lagi. Sekarang ada peraturan KPK-nya. Lebih tajam lagi ya Bu ya, lebih tajam spesifik lagi. Kemudian kita juga harus turunkan pasti di company ya, di BUMN harus turunkan menjadi peraturan di perusahaan. Nah, itu sebetulnya yang mendasari. Jadi nggak bingung datangnya dari mana, karena sebetulnya ingat-ingat Mas, kita kalau dengar kata-kata gratifikasi, awal mulanya tuh kata gratis, bahasanya gratis gitu kan. Iya. Nah gitu kan, seneng kan, segala sesuatu yang dapat gratis itu seneng kan. Seneng. Nah iya, itu yang membuat seneng orang itu. Kalau berhenti di situ it's okay, tapi kalau lantas ada habis itu apa ya, Ada embel-embelnya kasarnya gitu ya Bu ya. nah itu yang mesti dibikin aturannya supaya kita ini yang ada di BUMN yang menggunakan benar-benar public facilities, public asset, semuanya ini kan punya negara, itu benar-benar bisa objektif. Kalau enggak kita bisa disetir dengan yang seperti itu. Nah, itu awal mulanya. Awal mulanya seperti itu, dan sudah ada aturannya ya, tentunya yang sudah aturannya. tertulis ya. Dan kita juga sudah pasti Sobat Perumnas harus menghindari yang namanya praktik gratifikasi karena aturannya sudah jelas. Dan menurut pandangan dari Bu Rizka sendiri nih Bu, kenapa praktik gratifikasi ini penting untuk dicegah di lingkungan perusahaan khususnya? Nah ya, semua yang dicegah itu kan pasti jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Bisa terjadi itu karena satu, awal nyoba, kemudian lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi satu syarat dan lain-lain. Nah, ini hal-hal kecil nih seperti pemberian kado, mau apa misalnya, parcel, apa segala macamnya, tiket, terus uang. Udah, jadi nggak cuma uang ya Bu ya? Nggak cuma uang, coba ya, misalnya ya, uang, kado, tiket, terus fasilitas kesehatan, voucher, kemudian apalagi ya, misalnya kita punya travel, wisata perjalanan gitu ya, kita dapat voucher untuk wisata, itu juga termasuk, dan itu bisa diberikan dalam bentuk yang digital atau yang manual langsung, itu semuanya udah masuk ke ranah gratifikasi. Nah, kenapa harus dicegah? Segala sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan adanya konflik of interest harus dicegah semenjak dini. Sehingga itu dia kenapa undang-undang ini perlu banget ditegakkan untuk kita, terutama ya penyelenggara negara, PNS, ASN gitu kan, itu semuanya kita bekerja untuk negara. Sedikit aja keputusan kita salah itu menyelewengkan sebetulnya. Jadi itu harus dicegah semenjak dini. Nah, buat saya sih mencegah itu seperti layaknya kita selagi menanamkan satu kebiasaan baru, budaya baru. Yang tadinya nggak apa-apa, kemudian ada aturan yang ketat. Nah itu tantangannya, menjadi sebuah budaya dalam diri seseorang, itu tantangannya. Bahkan seorang Bu Rizka aja masih menganggap bahwa itu adalah sebuah tantangan ya Bu ya. Iya. Berarti yang namanya godaan gratifikasi itu harus kita waspadai ya Bu ya, bisa datang kapan saja bahkan ya Bu ya. Iya, kapan saja. Nah Bu, kalau misalnya dari Asabri sendiri, seperti kita tahu sudah meraih predikat peringkat 2 gitu ya. 2 ya. Peringkat 2 untuk BUMN dengan pengelolaan dan juga pencegahan gratifikasi yang sudah diberikan oleh KPK. Langkah nyata apa saja nih Bu yang sudah dilakukan oleh PT Asabri untuk mencegah gratifikasi di internal perusahaan? Nih saya ceritain aja. Boleh ya, Bu. Ya kan itu kalau kita mau berdiri tegak, benar-benar menerapkan satu hal yang baik dan yang ada aturannya,
kita harus berdiri tegak di atas landasan yang kokoh. Jadi kita pertama menciptakan landasan yang kokoh dulu. Infrastruktur, apa sih itu? Pedoman. Jadi kita harus benar-benar establish the pedoman itu ya. Pedoman gratifikasi, semua aturannya in place, baru kita bisa berdiri tegak di atasnya. Berdiri tegak buat apa? Untuk mengomunikasikan, menyampaikan ke halayak karyawan, termasuk direksi dan semua stakeholders kita, karena berhubungan kan dengan kita. Menyampaikan lewat saluran-saluran komunikasi. Saat kita menyampaikan itu ya programnya seperti biasa kan, disseminating, sosialisasi, and so on, lewat channel-channel yang kita punya. Saat kita menyampaikan komunikasi, kita mesti bisa mengidentifikasi titik-titik rawan mana ya yang secara proses bisnis bisa bocor nih gratifikasi di sini. Kita harus bisa nih, tim saya nih jago nih mengidentifikasi titik-titik rawan itu. Nah, kemudian setelah itu kita identify, kita siapin payungnya. Apa payungnya? Ya aturan lagi. Aturan itu mesti aturan yang tentang code of conduct misalnya ya, semua perilaku kita diatur. Terus aturan-aturan tentang conflict of interest. Nah, aturan yang benar-benar standardized di dunia itu ada masuk di ISO 37001 SMAP gitu ya, System Management Anti Penyuapan gitu. Itu udah lengkap banget. Bahkan kalau misalnya terjadi apa-apa, itu udah juga ada tuh saluran untuk menyampaikannya. Kita pasti punya dengan mungkin semua BUMN punya whistleblowing system. Ya, WBS. WBS. Nah, untuk mencapai ke si payung itu, itulah sebetulnya ada kekosongan yang harus kita isi dengan gimana sih caranya laporin. Ya, itu jadi penting banget. Nah, kita sekarang sudah punya bagaimana caranya melaporkan bila terjadi godaan, ya, gratifikasi, supaya kita bisa tetap terlindungi dari yang tadi aturan-aturan COI dan lain-lain. Itu gambarannya yang kita terapin di Asabri. Jadi simply just landasan, ada bangunan, ada payungnya. Landasan, ada bangunan, ada payungnya. Boleh tepuk tangan di sini ya. Sangat mudah dicerna, bahkan Habibie sendiri mungkin yang awam akan peraturan dan tentang hukum gitu Bu, bisa mencerna. Berarti landasan dulu ya Bu ya, kemudian ada bangunan dan ada payungnya. Dan juga Habibie izin ngingetin untuk Sobat Perumnas bahwa kita juga sudah punya yang namanya kebijakan dan juga pedoman sistem manajemen anti penyuapan yang bisa diakses di km.perumnas.co.id. Nah Bu, kalau tadi sosialisasi di pencegahan untuk di internal perusahaan ya Bu ya. Nah, bagaimana proses dari sosialisasi kebijakan anti gratifikasi ke seluruh karyawan yang dilakukan di Asabri, dan juga bagaimana pula proses sosialisasi kebijakan anti gratifikasi ke eksternal Bu, untuk sosialisasinya Bu? Kali ini saya nggak mau bicara hanya aturan. Baik. Karena sebetulnya aturan itu nggak bisa berdiri sendiri, ibaratnya terbang satu sayap. Tapi sayap lainnya harus ada contoh gitu. Ada contoh. Aturan is aturan. Kalau nggak pernah ada contohnya ya udah aturan bisa diterabas. Tapi kalau mulai dari atas jajaran yang kasih contoh, aturan ini bisa tegak ya, karena bisa di reinforcement, artinya seperti itu. Jadi bagaimana kita mensosialisasikannya? Ya satu, pasti dengan lewat channel-channel media yang kita punya, dan karyawan semua akan melihat the consistency of this aturan ini refer to apa. Oh iya, atasan saya memberi contoh yang begini, dia menjalankan aturannya, that's it, jadinya bulat gitu. Kurang lebih gitu sih. Wah, jadi harus ini ya, ada yang memberi contoh, ada yang jadi teladan ya Bu ya, di perusahaan tersebut. Nah, sejauh ini peran pimpinan dan juga manajemen puncak dalam membangun budaya anti gratifikasi di PT Asabri seperti apa Bu? Sangat serius, sangat komit. Serius, komit? Mendukung timnya. Jadi jangan sampai timnya udah membangun, lantas kita nggak serius mendukung, akhirnya they got no respect dari employees. Ya. Jadi bahkan hal-hal khusus ya untuk kasus-kasus yang terjadi di Asabri itu benar-benar dihandle oleh sampai di level di root. Jadi they pay attention in very seriously untuk supaya yang kita ciptakan pedoman ini bisa jalan, aturannya ini bisa benar-benar terbukti.
Itu sih Habibie juga Komitmen. sempat berkunjung kan ya Bu ya. Oh, iya. Bahkan katanya sudah ada juga lemari khusus untuk barang-barang dari pemberian gratifikasi itu ya. Itu iya, bentuk iya. komitmen yang luar biasa, nyata sekali Bu. Iya, ya, itu pelaporan jalan artinya. Pelaporan jalan ya Bu ya. Nah Bu, waktu dari PT Asabri ini saat mensosialisasikan kebijakan anti gratifikasi pada pertama kalinya saat diterapkan, respon karyawan di PT Asabri seperti apa Bu? Aduh, Langsung ada haduh ya Bu ya. Ambil nafas dulu nggak apa-apa Bu Iya, sebelum iya. melanjutkan. Kalau mau cerita panjang nggak apa-apa Bu. Mungkin sebagian dari kita tahu ceritanya Asabri, masa lalunya Asabri. Itu benar-benar as a trigger factor yang sangat kuat sebetulnya untuk gimana Asabri sekarang mau menjelma menjadi sebuah BUMN yang bersih, tidak seperti masa lalunya. Semoga masa lalunya bisa terhapus ya. Nah, jadi itu juga yang membuat manajemen khususnya punya tekad yang sangat-sangat besar untuk bisa rebranding ya Asabri yang sekarang bersih. Tapi kemudian karyawan dengan kebiasaan yang dulu terjadi, kemudian dimasukin satu kebiasaan baru yang ketat, automatically resistensinya ada. Ada ya pasti ya Bu ya, nggak Pasti mungkin ada. langsung kayak Iya. ini ya. Iya, Mengikuti. sama kita juga kan dari kecil kalau dikasih disiplin baru sama orang tua juga menolak, nggak mau gitu ya. Jadi resistensinya ada. Tapi ya sudah, it's a part of proses yang memang harus dilakukan dengan dua pilar tadi, aturannya ditegakkan, role modelnya jalan, konsisten bersama-sama. Nah, lama-lama kita akan bisa lihat the resistance is decreasing. Nah, dengan begitu kita jaga terus nih. Ini sebetulnya lagi di tahap yang lebih sulit daripada yang dulu, tahap menjaga. Gitu. Menjaga ya Bu. Menjaganya. Kalau the shiftingnya udah terjadi, menjaganya ini sekarang. Jadi saya harus milih tim yang benar-benar bisa satu integrity itu ya. Integritinya harus benar-benar ada di tim yang menegakkan aturan ini. Itu saringan pertama. Kalau enggak ya percuma dia yang bikin aturan, dia yang melanggar, nggak boleh begitu. Dosa. Dosa Bu ya, benar. Ya. Bu Rizka, Ya. apakah ada pernah kasus yang berhasil dicegah berkat sistem yang sudah diterapkan di PT Asabri ini Bu? Ya, kalau nggak pernah ada kasus, nggak pernah terselesaikan dengan aturan, artinya nggak terbukti. Jadi, kenapa kita dapat award? Karena memang kita udah melalui itu semua. Jadi, kasus yang terjadi ada. Ada ya Bu ya? Pasti ada. Dan itulah menjadi bukti effectiveness aturan-aturan yang ada, timnya bekerja. Nah, jadi ya udah dengan legowo saya bilang ada. Ada ya Bu ya? Luar biasa, pasti juga yang namanya keterbukaan itu kan juga mesti kita sampaikan ya Bu ya. Jadi maka dari itu nggak heran kalau PT Asabri dapat peringkat 2 dari KPK. Tepuk tangan dong buat PT Asabri. Bu, boleh di-share Bu bagaimana antusiasme dari rekan-rekan di PT Asabri dalam melakukan pencegahan ataupun pelaporan jika menerima yang namanya gratifikasi Bu? Itu jadi salah satu indikator keberhasilan sebetulnya pelaporan itu. Jadi kita bisa ukur dari berapa pelaporannya. Kalau misalnya gini ya, dalam satu kurun waktu 1 tahun nggak ada pelaporan, that's a bullshit pasti. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya Nggak Bu ya? mungkin. Tapi kita bisa lihat the trend of reportnya ya. Jadi pelaporannya makin lama makin banyak. Artinya keterbukaan teman-teman, keterterimaan aturan ini di karyawan itu ya semakin baik. Mereka seolah-olah udah terbiasa. Aduh, kalau terima ini daripada kenapa-napa laporin aja. Terima ini laporin aja. Jadi itu jumlah pelaporan itu angkanya bagus, meningkat. Jadi rekan-rekan PT Asabri ini udah nyaman ya Bu ya Udah untuk nyaman. melaporkan, nggak takut, It's nggak already tahu- has a habit. habit. Iya. Ya oke, wah luar biasa ya. Tentunya kita juga Sobat Perumnas perlu nih kayak gini sepertinya ya, harus bahkan. Bu Rizka, apa pembeda atau keunikan pendekatan dari PT Asabri dibandingkan dengan instansi lain dalam hal pengelolaan maupun sosialisasi anti gratifikasi ini Bu? Kalau mau beda dengan BUMN lain jangan tanggung-tanggung. Kerjain pol ujung. Pelaporan nggak hanya sampai pelaporan direksi, tapi pol sampai ke KPK. Jadi pelaporan kita itu udah connected to sistemnya KPK. Nah, jadi KPK sendiri juga sudah punya record. Kan ada yang pelaporannya masih locally di BUMN-nya, kita enggak. Itu ngebedain. Kedua, kenapa sih
Asabri bisa sebegini cepatnya perubahannya? Karena kita punya satu masa lalu yang nggak enak banget. Semua orang yang kerja di perusahaan kan enaknya pengennya perusahaannya itu bersih ya. Iya. Terpercaya, perusahaannya terpercaya juga kita punya satu kebanggaan. Nah, kalau kepengen lingkungannya bersih, it's starting from you. One of you harus membersihkan perusahaan ini. Jadi itu yang memotivate teman-teman, employee untuk bisa akhirnya mereka menjaga semuanya. Kalau misalnya terjadi hal-hal itu, laporannya langsung, cepat, dan saya pikir itu merupakan salah satu pembeda yang buat saya mensyukuri banget. Ini adalah kebanggaan saya buat karyawan-karyawan Asabri sekarang. Kebanggaan luar biasa. Berarti dari jajaran direksi pun juga nggak risih ya Bu ya, atau nyaman saja kalau misalnya menerima barang-barang dan melaporkannya ke tim UPG ya Bu ya? Nggak risih, kita nggak bisa ngatur eksternal kan. Yang bisa kita atur kan internal. Iya, diri kita sendiri ya Bu ya? Yang di luar mah happy aja, seneng banget mau ngasih ke Asabri karena thanking atau puas atau apa. It's okay, fine gitu. Tapi yang dalam kita atur. Jadi kapan kita terima, ya kita laporkan 30 hari setelah diterima, selesai habis itu. 30 hari setelah diterima. Simply as that. Kita harus mencontoh ya teman Sobat Perumnas ya. Nah, dari PT Asabri sendiri ini kan memiliki wilayah kerja yang luas ya Bu ya, kita tahu ya. Dan bagaimana cara memastikan PT Asabri ini bahwa upaya pencegahan gratifikasi sudah merata dan juga memiliki pemahaman yang sama Bu? Iya. Caranya sama aja kayak kalau di militer. Waduh ya. Pegang kepala-kepalanya. Kepala-kepalanya karena komando ada di situ dan fungsi kontrol ada di kepala-kepalanya. It is impossible from the head office to control sampai ke dalam, nggak mungkin. Jadi kepalanya yang kita pegang. Kamu mesti embedded di dalam jiwa kamu mengontrol anak buahnya. Ya sesimpel itu sih organisasinya. Sepertinya juga tentunya kita harus punya kesadaran dari diri sendiri juga ya Bu ya. Oh iya. Dan juga ada yang namanya support yang seperti tadi Bu Rizka bilang, kepala-kepala ini juga harus jadi ini ya. Contoh. Udah diikat kan? Udah diikat. Itu udah diikat. Semuanya pasti akan mengikuti. Bu Rizka, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, mungkin ada nggak saran atau tips dari PT Asabri untuk Sobat Perumnas yang sedang nontonnya agar selalu bersemangat dalam mencegah dan juga melaporkan jika ada praktik gratifikasi? Perumnas ya, Perumnas itu kaitannya sama daerah 3T kan ya? Ya. Apa-apa 3T itu? Tertinggal, terdepan, terluar. Nah, oke. Karena ini Perumnas, jadi saya kasih tips yang gampang buat inget. Saya ambil 3T itu tadi ya. Boleh, kita catat ya Sobat Perumnas 3T ya. Mulai dari awal tadi, punya pedoman, sosialisasi. Sosialisasi, pikirannya tahu ya. Kalau pikirannya tahu, hati nih. Hatinya teguh, langsung actionnya tolak. Jadi pikirannya tahu, hatinya teguh, tangannya tolak. 3T. Wah. Coba Bu, kita Habib pengen mempraktekkan lagi Bu. Ayo. Pikiran tahu, hatinya teguh, tangannya tolak. Udah jadi. Ya, boleh ya nanti direkam diulang lagi ya. Terima kasih sekali Bu Rizka ya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk Sobat Perumnas dan juga ada kesempatan lagi kita bisa bertemu. Baik, itu Sobat Perumnas untuk sesi podcast Tuntas Tetap Junjung Integritas. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lain, bahkan mungkin ya. Dan Bu Rizka sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat. Sukses juga untuk PT Asabri Persero. Amin. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak dengan tim juga ya Bu ya. Habibie izin pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.